Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas tentang sila paramita. Dan untuk pertemuan ini kali kita akan membahas Ksanti dan Wirya paramita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah kita awali dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Seluruh peserta didik, anak-anakku yang Bapak kasihi, Ksanti paramita adalah juga merupakan salah satu dari dasa paramita. Ksanti merupakan suatu perbuatan luhur tentang kesabaran. Ksanti paramita mencakup 3 pengertian, yaitu kesabaran, ketabahan, dan ketulusan hati. Seorang bodhisattva haruslah melatih kesabaran, karena ketidaksabaran akan mudah menimbulkan kemarahan, di mana dapat menghancurkan semua pemupukan kebajikan-kebajikan yang telah terhimpun sebelumnya. Ketidaksabaran di dalam bertindak sering menenggelamkan kita dalam lautan penderitaan yang menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan. Contoh penyesalan dari ketidaksabaran adalah sebagai berikut. Ada siswa SD kelas 6 telah dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan ujian akhir sekolah. Ada Adi, kemudian Bram, dan Maitri. Adalah siswa SD yang benar-benar memiliki semangat yang sangat tinggi. Siswa-siswa tersebut merupakan anak-anak yang cerdas dan penuh semangat. Ketiganya selalu bersaing untuk menjadi yang terbaik di dalam kelasnya. Suatu hari dalam pelaksanaan ujian, tidak seperti biasanya. Andi merasa mampu mengerjakan dengan lebih cepat, sehingga dengan tanpa hati-hati, ia mengerjakan seluruh soal. Dengan tanpa ketelitiannya, ia hanya ingin dikatakan kalau mampu mengerjakan dengan cepat. Ia dapat menyelesaikan dan dapat meninggalkan kelas lebih dahulu bila dibanding dengan teman-temannya. Dirinya merasa tidak tertandingi di antara teman yang lainnya. Sebaliknya, Bram dan Maitri, ia mengerjakan penuh dengan ketelitian, penuh dengan kesabaran, dan tetap tekun sampai mereka yakin bahwa pekerjaannya sudah selesai dengan yang diharapkan. Di saat pengumuman tiba, ternyata nilai yang dihasilkan oleh Andi sangat jauh dari harapan, apalagi dibandingkan dengan nilai Bram dan Maitri. Sungguh kaget Andi. Ia menyesal karena tidak menggunakan kemampuannya dengan baik.
ia meninggalkan kesabarannya di dalam mengerjakan soal, hanya berburu ingin dikatakan cepat, tetapi tidak sabar sehingga kurang teliti. Atas pengalamannya ini, Andi mulai mengubah diri untuk lebih sabar dalam segala hal, agar tidak menyesal di kemudian hari. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, bahwa sifat kesabaran adalah merupakan suatu sifat yang harus selalu kita kembangkan, harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Karena dikala kita sedang mengikuti ujian misalnya, dikala kita sedang menghadapi kegiatan-kegiatan, dikala kita sedang menghadapi persoalan-persoalan, kita membutuhkan apa yang dinamakan dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran inilah maka batin dan pikiran kita akan benar-benar tertata lagi. Kemudian akan muncul ide-ide yang bagus, akan muncul ide-ide yang cemerlang, sehingga misalnya kita memutuskan sesuatu, pasti hasilnya dengan mengembirakan. Bahkan berkaitan dengan kesabaran ini, Sang Buddha mengatakan, yaitu adalah Kanti Paranang Tapo Vitika, yang artinya adalah kesabaran merupakan praktek bertapa yang paling tinggi. Ya, Sang Buddha mengatakan Kanti Paranang Tapo Vitika, kesabaran adalah merupakan praktek bertapa yang paling tinggi. Itu pada anak-anak semua, milikilah sifat sabar. Jangan kita mudah emosi. Betul, mungkin kita mendapatkan suatu masalah, satu problem, tetapi kita harus dapat menghadapinya dengan penuh kesabaran. Karena kalau kita menghadapi segala sesuatu, kita mengerjakan segala sesuatu dengan emosi, dengan gerasa gerusu, maka hasilnya akan sangat mengecewakan sekali. Tentu anak-anak tidak menginginkan kecewa. Tentu anak-anak menginginkan bahwa setiap apa yang dikerjakan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang membanggakan bagi anak-anak dan juga kepada orang tua. Nah, untuk selanjutnya, itu tadi adalah penjelasan tentang Santi Paramita. Jadi kita harus kembangkan sifat kesabaran di dalam diri kita. Terus selanjutnya kita akan melanjutkan tentang Wirya Paramita. Nah, bagaimanakah penjelasan tentang Wirya Paramita? Yuk, mari kita sama-sama mengikutinya. Anita, Canda, dan Suba adalah 3 anak siswi kelas 6 pada sekolah dasar. Mereka anak yang periang. Ketiganya memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Suatu hari, mereka berdiskusi tentang cita-cita mereka. Anita ingin menjadi guru, Canda ingin menjadi dokter, sedangkan Suba ingin menjadi rohaniwan agama Buddha. Mereka saling bertanya tentang bagaimana mereka dapat mencapai cita-cita mereka. Mereka tahu bahwa Buddha telah mengajarkan kepada umatnya untuk rajin, tekun, tidak putus asa, tidak mudah menyerah, dan selalu memiliki semangat di dalam mencapai cita-cita. Akhirnya mereka sepakat untuk rajin, untuk ulet, tekun, tidak mudah menyerah, dan memiliki semangat untuk mencapai cita-cita mereka masing-masing. Nah, tahukah kamu bahwa semangat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi seorang bodhisattva di dalam mencapai cita-citanya, yaitu untuk mencapai tingkat kebudaan.
Semangat yang dapat berarti wirya. Wirya paramita merupakan perbuatan luhur, merupakan keulutan, merupakan ketabahan, dan merupakan semangat. Terdapat dua macam wirya, yaitu yang pertama adalah sanyaha wirya, yang dapat diartikan memakai perisai dalam arti mempersiapkan diri atau memperkuat iman terhadap berbagai godaan. Yang kedua adalah prayoga wirya, yang dapat diartikan dengan ketekunan, dengan kesungguhan dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, wirya atau semangat juga merupakan suatu faktor terpenting di dalam kehidupan kita. Terlebih bagi seorang pelajar, bagi anak-anak semua, di dalam mengikuti pembelajaran, harus ditanamkan di dalam diri kita, harus selalu semangat. Dan kita harus memiliki sifat yang ulet, memiliki sifat yang pantang menyerah dalam situasi yang bagaimanapun. Jadi, ketika anak-anak sedang belajar atau mengerjakan tugas, suatu ketika ada soal yang tidak dapat dikerjakan, jangan langsung putus asa. Dicoba lagi. Dicoba dengan berkali-kali tapi masih belum mendapatkan jawabnya. Anak-anak bisa berusaha dengan bertanya. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, dengan kita memiliki sifat wirya, dengan kita memiliki semangat, maka kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Cita-cita yang kita harapkan pasti akan dapat tercapai. Dan demikian juga tentu orang tua kita akan merasa bangga dengan memiliki anak yang selalu semangat di dalam belajar. Anak-anak yang terkasih, pada saat sekarang ini mungkin situasi sangat sulit. Kita pembelajaran tidak bisa tatap muka. Bapak Ibu guru mengajar dari sekolah, sedangkan anak-anak semua belajar dari rumah. Kita harus tahu, kita harus paham bahwa dalam situasi yang sulit apapun, kita harus tetap belajar. Ingat, kalau kita lengah dalam kerajinan, dalam semangat dalam belajar ini, akan terpupuk di dalam diri kita, yaitu sifat yang malas. Ya, tahukah anak-anak semua akibatnya apa jika kita malas? Ya, jika kita malas, maka cita-cita dan harapan kita akan sangat sulit tercapai. Nilai ujian kita mungkin akan selalu rendah, kita akan selalu remedial, dan seterusnya. Maka dari itu, milikilah sifat semangat di dalam diri kalian masing-masing. Seluruh peserta didik, anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, barangkali sampai di sinilah pertemuan kita dalam pembelajaran kali ini. Tetaplah jaga kesehatan, selalu memakai masker, selalu sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Hindari kerumunan, hindari keramaian, karena dengan anak-anak semua menjalankan pola hidup yang demikian, maka anak-anak telah membantu untuk dapat memutus rantai perkembangan daripada COVID-19. Dan anak-anak sendiri akan terjaga, anak-anak akan terhindar dari penularan COVID-19. Sekali lagi, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan membahas tentang dhyana paramita dan pratnya paramita. Bapak akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.